yang punya dukunnya, dicuri dari gudangnya, dia pasang di sini, bener berasap. Jadi itu dukun, itu yang datang juga bodoh, suruh bayar 2 juta mau, 3 juta mau. Kalau ke dukun bayar juta-jutaan mau. Tapi kalau ke pengajian bawa duit 100.000 kok kebesaran ya. Ya Allah, padahal masukinnya kotak infak, mana kotak infaknya? Iya kan? Masya Allah, astagfirullah. Betul gak sayang ya? Bener ya, Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Ibu-ibu, saya suka juga belanja. Nanti kalau ketemu di pasar itu sapa-sapa ya. Siapa tahu nanti saya beliin bawang merah lah seperempat, ya kan? Jangan lupa loh, Bunda nih bawang merah gitu ya. Kalau nggak disapa bawang merah saya nggak beliin ya, Bun. Tukang sayur ada langganan. Mas kemana aja kamu kok nggak kelihatan? Saya mau beli nih. Saya pergi Bu, mana? Saya sakit Bu. Terus kenapa? Saya sakit nggak sembuh-sembuh. Terus kenapa? Saya ke Jawa Timur. Saya udah tahu nih dalam hati saya. Terus saya kan mau berobat Bu. Nah, disebutin lah ya. Udah ibu searching sendiri aja lah, nggak usah saya kasih tahu ya. Sebab yang ngasih tahu, yang nyebut namanya, apalagi ngasih nomor handphonenya, alamatnya, dosanya sama. Nah, jadi saya nggak mau sebutin. Ya kan? Itu katanya inden sampai sana. Nomornya belum dapat. Terus udah gitu dia udah Mas ada yang nawarin mau dicepetin nggak? Kalau mau dicepetin 500.000. Ya udah, orang saya jauh-jauh kan Bu, saya minta dicepetin 500.000. Udah ketemu sama dukunnya itu, kemudian diobatin, dia bilang bisa cepat sembuh 20 juta. Tuh, Mas, kowe untungnya berapa? Ini dagang saya simpen Bu, saya punya 20 juta biar sehat. Nggak taunya habis, sekarang sehat nggak? Dosa loh Mas, saya bilang gitu ya kan. Emang enak, saya bilang ngaji yang benar, sholat, saya bilang gitu ya kan. Iya Bu, saya nyesel, belum ongkos keretanya kata dia. Tuh berapa, belum nginepnya, kan nginep, belum makannya, lebih dong dari 20 juta. Ya Allah, na'udzubillah min zalik ya ibu-ibu. Jadi ya Indonesia begitulah, karena masyarakat kita maaf ya, belum pandai. Makanya kita perlu ngaji. Ilmu itu cahaya. Maka sesuatu yang terjadi besok kecuali Allah. Tidak ada yang pernah tahu terjadi apa yang ada di balik tembok ini kecuali Allah. Kalau ibu mengatakan ada loh teman saya yang bisa lihat di balik tembok ini, berarti dia maaf, dia tidak normal. Oh dia indigo, itu nama kerennya indigo. Oh iya kan, padahal sih dia bermasalah karena dia bisa melihat sesuatu. Betul gak Bu? Ini menurut dokter. Ada yang dokter nggak di sini? Saya sudah tanya dengan dokter. Orang yang bisa melihat yang goib atau bisa lihat jin, bukan yang goib, berarti ada sel saraf otaknya bermasalah, terganggu. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk tidak lihat jin. Kebayang nggak kalau ibu bisa lihat jin? Begitu diundang sama Bu Endang, ngaji ya Al Makmur hari Kamis siang jam 13, Assalamualaikum. Ya dia duduk di ujung tuh, ya dia di pojok, ya dia lagi ketawa-ketawa tuh, liatin tuh, iya kan? Ibu orang-orang khusyuk, ibu ngeliatin ya, bingung kan? Betul gak? Dia datang, Masya Allah rambutnya berantakan, ya Allah nggak pakai jilbab, dia ada lagi tuh ngeliatin, capek deh. Betul atau betul Bun? Bener gak Bun ya? Iya, nggak ada. Allah ciptakan manusia untuk tidak bisa melihat yang seperti itu. Ibu sekalian, kenapa? Allah juga kemudian berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Ahsan, saya sudah bahas waktu ihsan. Hasan baik, kalau ihsan paling baik. Ihsan artinya seolah-olah kita beribadah melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Ahsan, kita ahsan tuh ihsan paling baik. Kita ciptaan manusia, Allah yang paling baik manusia. Maaf ya Bun, malaikat kalah. Malaikat kalah sama kita. Malaikat itu kerjanya sholat, zikir, berdoa, taat. Malaikat nggak pernah males, malaikat nggak pernah tidur, malaikat nggak pernah nonton YouTube, apalagi drama Korea. Nggak pernah. Malaikat sujud terus, ibadah terus pada Allah. Tetapi nanti sama manusia, sama kita, posisi di surganya tinggian kita. Kenapa kok tinggian kita? Karena kita punya hawa nafsu, tapi ternyata kita bisa mengekang hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah, tetap beribadah, sholat 5 waktu, taat pada Allah, jauh dari maksiat. Iya kan? Nggak mungkin, insya Allah kita dijaga oleh Allah. Ahsani takwim, sabar, tidak terlalu emosional, nggak pernah dendam sama orang, apalagi sampai nembak. Insya Allah tidak. Alhamdulillah juga nggak punya pistolnya. Ada pistol air ya, punya cucu ya. Insya Allah Allah jaga ya. Kenapa ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah? Karena kita punya hawa nafsu, tapi kita bisa menahan.
berarti kita akan menjadi orang yang paling mulia. Tapi kalau kita tidak bisa menahan, kita summa, kata Allah, summa rodadnahu asfala safilin. Kalau kamu nggak bisa menahan hawa nafsunya, kamu akan dijatuhkan oleh Allah serendah-rendahnya. Dijatuhkan oleh Allah dari sultan masuk rutan. Tuh, betul nggak Bun ya? Serendah-rendahnya kan Bun ya? Betul? Ya karena tadi kita tidak mampu menjaga hawa nafsu kita. Kalau kita bisa menjaga hawa nafsu, insya Allah mengaji adalah menjaga hawa nafsu kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita berusaha ya, berusaha. Kita bukan berarti orang paling baik loh Bun, tapi kita sedang berusaha untuk menjadi baik. Kata Nabi SAW, manusia memiliki satu hati. Bunda, ini hadisnya sahih. Hati manusia ada satu. Setiap hati manusia dibagi dua kamar. Hati manusia dibagi dua kamar. Satu kamar diisi oleh malaikat, satu kamar diisi oleh syaitan. Ingat, satu setan, satu malaikat. Ketika surat 58 ayat 19, fa'ansahum an dzikrillah, kalau kamu sedang lupa kepada Allah, istahwadza alaihimus syaitan, setan menguasai kita. Kalau kita sedang tidak zikir, tidak doa, tidak ngaji, tidak baca Quran, tidak beringat kepada Allah, tidak istighfar, pada waktu itu setan sudah menempel di kamar malaikat. Ketika kita lupa kepada Allah, malaikat tersingkir oleh syaitan. Kamarnya malaikat dibuka oleh setan dan malaikat pergi, semua kamarnya istahwadza, dikuasai oleh asyaitan. Ada yang begitu Bun? Ada nggak? Banyak. Ada banyak. Ketika dia lupa kepada Allah, ya, dia akhirnya dikuasai oleh syaitan. Sama surat 59 ayat 19 juga begitu. Suratnya 59 ayat 19 juga demikian, ya kan? Fa'ansahum an dzikrillah, kalau kamu lupa kepada Allah, maka setan akan menguasai kamu. Dan ketahuilah, golongan syaitan adalah golongan yang rugi. Ketika Qabil dikuasai oleh syaitan, dia bunuh Habil. Habil saudara kandungnya dibunuh, apalagi orang lain. Maka setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, Qabil dapat dosanya. Karena yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini adalah Qabil terhadap Habil. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi setan itu sangat cepat Bu, karena kalau menurut ulama tuh, ini kan kamar nih Bu, setan itu udah narok paruh ya di sini ibaratnya. Jadi dia menyelinapnya itu Bu, kita lupa dikit aja kepada Allah. Khonnas itu artinya menyelinap, cepat sekali. Jadi cepat sekali pintu kamar malaikat itu terbuka, diisi oleh setan. Jadi gampang kan kalau buat kita perempuan, astagfirullah, semoga diampuni Allah. Begitu kita lupa, udah janji nih pulang ngaji, ya lupa, iya ya dia ya, kayaknya bajunya baru, utang kayaknya. Nah mulai deh, itu setan tuh menyelinap ya. Padahal tadi udah istighfar gitu kan ya, betul atau tidak? Nggak terasa gitu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, sangat tidak terasa. Maka itulah kata Allah ya. Maka oleh karena itu, alladzi, si setan itu, yuwaswisu fi sudurin. Dia suka, ibu-ibu sekalian, apa? Dia suka membisikkan ke dalam kita yuwaswisu, yaitu perasaan was-was. Kalau kita kalau dekat kotak infak ini, jangan banyak-banyak, ntar habis loh, ntar nggak bisa makan. Ini kan baru tanggal 1, kan masih lama 30 hari lagi. Itu setan suka bilang begitu ya. Ntar kalau udah berangkat nih mau ngaji nih, udah setrika kerudung, udah setrika baju, udah digantung, mau pakai baju, sekali-kali bolos lah. Kayaknya kamu paling rajin deh, rajin Kamis, ustazahnya belum datang, kamu udah datang. Ya kan, kamu rajin banget sih. Nah itu kadang-kadang setan bisik-bisikinnya begitu ibu sayang ya. Iya, kadang-kadang kita dengan alasan sekali-kali gitu ya. Padahal itu setan membujuk kita untuk tidak banyak-banyak. Kalau berbuat baik jangan sering-sering, sedikit aja gitu ya. Kalau maaf, kalau orang yang bodoh bisikinnya begini, jangan ngaji, malu tuh, nggak malu. Yang lain udah pada pinter-pinter, jangan, udah nggak usah. Lihat aja tuh udah pada pegang Quran, kamu nggak bisa kan? Udah jangan malu, ntar dikatain gitu. Akhirnya dia nggak datang deh ya. Udah diajakin, aku nggak apa-apa, gitu. Tetap aja nggak datang. Karena syaitan menggodanya seperti itu ya. Nah, sekali-kali percaya dengan dukun. Boleh ke dukun, waktu itu sudah dibahas ya. Dukun urut dan dukun beranak. Nah
Ya. Selain itu tidak boleh ya. Dukun urut kalau capek-capek dikit boleh lah ya. Dukun beranak juga udah nggak ada kayaknya sekarang ya. Sudah bidan aja ya paling ya udah. Tapi kalau ke tempat dedi dukun, nah itu juga boleh lah ya kan. Karena kan dia bukan dukun ya. Tapi saya juga nggak tahu tuh ya, saya nggak kasih tahu ya. Nah jadi teman-teman sayang, ini tadi hadisnya adalah hadis sahih ya, Bukhari Muslim ya. Jadi siapa yang melakukan amalan tanpa perintah kami maka dia tertolak ya kan. Nah oleh karena itu kita harus semua ada dalilnya. Nah ibu-ibu contoh nih, ada ibu-ibu saya ketemu ya, habis sholat subuh di Masjidil Haram, sholat sunnah, habis sholat jamaah subuh. Terus saya tanya, ibu sholat apa? Sholat sunnah. Sunnah apa? Ba'diyah subuh. Nah itu dia. Nah ini benar, ini nggak boleh, nggak ada dalilnya. Betul nggak sayang ya? Tidak ada. Ba'diyah itu tidak ada subuh dan asar. Adanya qobliyah subuh, qobliyah juhur, qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib sebenarnya nggak ada. Kalau rawatib itu 12. Yuk kita bahas ya, rawatib 12. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah subuh, qobliyah juhur 4. Boleh 2-2. Ba'diyah zuhur, nah jadi 8. Ba'diyah maghrib 10. Ba'diyah isya 12. Udah. Iya. Terus boleh nggak ada hadis yang lain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat antara azan dan qomat. Nah tapi bukan qobliyah, antara azan dan qomat. Nah sambil menunggu itu sholat beliau 2 rakaat. Nah itu boleh. Tapi bukan qobliyah. Bisa diterima ya bun ya. Nah tidak ada sholat setelah asar. Tapi ketika ada orang meninggal dengan proses sedemikian rupa, ada jenazah datang ketika sebelum asar, maka boleh sholat jenazah setelah asar. Ibu-ibu sekalian ya, itu cuma itu aja. Tapi sholat sunnah yang lain tidak ada. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Nah itu kalau itu berarti tidak ada dalilnya, nggak boleh. Ibu-ibu sekalian ya, tidak tahu dasarnya. Dulu orang nggak tahu salat sunnah syuruk. Begitu tahu dalilnya, salat sunnah syuruk yaitu 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Yang diupayakan orang-orang yang berjamaah subuh di masjid. Ibu-ibu ya, zikir-zikir, kemudian syuruk sekitar jam 6 kurang, tunggu 10 sampai 15 menit baru salat 2 rakaat. Siapa yang salat sunnah syuruk 2 rakaat dari subuh tidak tidur lagi, kemudian berjamaah di masjid, dia salat sunnah syuruk 2 rakaat, pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh enak banget ya, apalagi kalau itu dilaksanakan di Mekah dan di Madinah ya, Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau ibu misalnya memang udah biasa di rumah, ada sebagian ulama mengatakan tapi tidak boleh kemana-mana, masih di situ, kemudian zikir-zikir, baru kemudian 2 rakaat syuruk. Tapi para ulama sepakat sunnah syuruk adalah diawali di masjid berjamaah. Bukan nggak boleh ya. Jadi gini bunda, kalau ibadah ada yang afdol utama, ada yang boleh, gitu lah. Bisa diterima ya. Contoh nih, bunda sholat di rumah, boleh nggak? Boleh. Tapi bunda sholat di masjid, afdol, utama. Nah, gitu kan bun ya. Nah utama. Jadi kalau ibadah itu utama dan boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi nggak utama, gitu loh bun. Bisa bisa tahu ya, maksudnya premium gitu ya, seperti itu kalau dalam ilmu fikihnya demikian ya, seperti itu. Nanti boleh dikonfirmasi ke Ustazah Herlini ya, tapi sebagian ulama mengatakan tetap syaratnya adalah di masjid bunda ya, seperti itu. Baik ibu-ibu sayang, nah kita lihat lagi ibu sekalian hadis yang berikutnya ya. Urgensi dari hadis ini apa? Hadis ini merupakan salah satu dasar Islam yang penting. Jadi pokoknya melakukan segala sesuatu ada dalilnya. Dalil yang pertama, misalnya waktu itu kita pernah bahas, kurban boleh nggak 1 ekor kambing untuk sekeluarga? Boleh, ada hadisnya. Tapi maaf, jangan cuman ini yang diviralkan. Nabi juga pernah kurban sebanyak 100 ekor kambing. Pernah 63 kambing dipotong sendiri, sisanya 37 Ali melanjutkan memotongnya. Nah, Nabi juga pernah 1 ekor unta yang sangat besar. Nah, tapi yang viral 1 ekor buat sekeluarga.
Kan 1 ekor sekeluarga, ya udah seekor aja. Nah ya jangan, kalau ada sekali-kali dong sapi limotion sekeluarga, ya kan? Kenapa tidak gitu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap amal perbuatan tidak untuk mencari ridho Allah, amal tersebut tidak berpahala. Allah baik banget ya Bu. Kalau kita manusia nih Bun, ya saya mengingatkan diri saya sendiri, kalau kita berniat sesuatu untuk dosa, baru niat untuk berbuat dosa, tapi belum dilaksanakan, tidak dihitung oleh Allah. Begitu dijalankan, baru kita dosa, ibu sekalian. Tapi kalau ibu niat baik, belum dilakukan, saya niat siang hari Kamis ngaji, pokoknya saya ngaji, saya udah siap, udah setrika baju dari hari Senin, sama kerudung sudah digantung bahkan bajunya ya, alhamdulillah ya. Pas hari Kamis, ibu kan sholatnya di awal waktu jam 12 sudah azan zuhur, kurang 1 menit ya. Ibu udah sholat, udah gitu ibu zikir-zikir, udah makan. Kebetulan punten, makannya lumayan banyak tadi jam setengah 12. Akhirnya ibu ketiduran, ngantuk. Bangun-bangun jam 3, innalillahi, mau datang nggak enak, udah mau pulang, nggak datang, udah niat ini baju udah digantung, ya kan? Ibu sudah niat, ya, nggak berangkat dapat pahala 1. Ibu tidak ketiduran, langsung berangkat jam 1 kurang, datang ke masjid, pahalanya 2, niat dapat, menjalankan amalnya dapat. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Allah baik gak Bun? Baik banget ya. Kalau jelek niatnya tidak dicatat oleh Allah, tapi kalau sudah dijalankan baru berdosa ya. Masya Allah ya. Demikian juga orang-orang yang membuat satu tambahan dalam agama yang tidak memiliki dasar, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka tambahan tersebut sama sekali bukan bagian dari Islam. Nah hadis ini perlu kita ketahui, jadi semua harus ada apanya Bun? Dasarnya. Contoh-contoh, maaf sekali Bunda ya, tidak bermaksud apa-apa. Setiap kita suku-suku punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maaf, kalau di Sumatera kan ada tuh mandi balimau. Nah, tahu nggak mandi balimau? Mau puasa mandi di pantai atau di sungai, biar apa? Emang begitu kalau mau puasa, tapi mandinya bareng-bareng. Ya, nggak boleh lah, gitu. Nah kalau dulu saya waktu kecil ya, ibunda begitu nggak? Saya waktu kecil kalau mau Ramadan, saya keramasnya pakai merang. Ibu tahu kan merang? Itu nggak apa-apa, bagus rambutnya jadi